Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Rasulillah, teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih di dalam pembahasan hibah. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Wa idza a'mara, dan apabila memberi seumur hidup, syahsun siapa seseorang, syai'an akan sesuatu, aidaron maksudnya rumah, masalan misalnya. Kakaulihi seperti perkataannya orang, akmartuka memberi seumur hidup siapa saya kak kepadamu, hajihidar akan ini rumah. Jadi ada akmaro, ada arkobahu, ada akmaro, ini lapat khusus di dalam hibah. Kalau akmaro itu misalkan ada seseorang si A menghibahkan tanah kepada si B. Nah, atau menghibahkan mobil ya kepada si B. Dia menggunakan misalkan lapat akmaro. Akmar tuka artinya, hai B, saya hibahkan mobil ini kepadamu selama kamu hidup. Nah, selama kamu hidup artinya ketika si B masih hidup terus aja pakai, tapi kalau udah mati maka barangnya kembali lagi pada si A. Nah, ini menggunakan istilah akmartuka. Kalau hibah seseorang menggunakan akmartuka, maka artinya demikian. Kemudian ai arqabahu iyaha, atau arqabahu mengawasi, mengintai siapa sahas pada goir, pada selainnya orang, iyaha akan hibah, kakaulihi seperti perkataannya orang, arqabatuka mengawasi siapa saya kak kepadamu, hajihidar pada ini rumah, waja'al tuha dan menjadikan siapa saya, hak pada dar pada rumah, laka untukmu, rukba pada pengawasan. Ai maksudnya adalah, nah ini ada arqabahu iyaha, artinya apa? Mengawasi, saling mengintai. Misalkan seperti perkataannya orang, arqabatuka mengawasi siapa saya kepadamu pada ini rumah, dan menjadikan siapa saya pada ini rumah kepadamu, rukba pada pengawasan. Nah, ketika orang hibah menggunakan kata arqabahu atau menggunakan kata arqabahu iyaha, ini adalah misalkan contohnya si A menghibahkan rumah kepada si B dengan lapat arqabahu. Artinya ini saling mengintai. Nah, maksudnya bagaimana? Siapa yang mati duluan? Hai B, aku hibahkan rumah ini kepadamu. Nah, ketika aku mati duluan, nah ini rumah untukmu. Artinya kamu pakai. Ketika kamu mati, maka rumah ini kembali juga kepada saya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian contohnya kakaulihi seperti ucapannya orang, arqabtuka mengawasi siapa saya kepadamu, hadihdar pada ini akan ini rumah, waja'al tuha laka dan menjadikan siapa aku hak pada rumah, laka untukmu, rukba pada pengawasan. Maksudnya, nah ini dijelaskan. Nah, penjelasannya di sini biar lebih jelas. In mutta, apabila kamu mati, qabli sebelum aku, adat maka kembali apa rumah ilayya kepadaku. Nah, seperti itu. Jadi lapat arqabahu iyaha ini ya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sulit, artinya mengawasi. Nah, contohnya seperti kita menghibahkan rumah, saya menghibahkan rumah ini kepadamu, hai Zaid. Nah, kalau kamu mati sebelum aku, maka harta ini, rumah ini kembali kepada saya. Nah, wa in muttu, nah dibalikin lagi. Wa in muttu, apabila aku mati qoblaka sebelum kamu, istaqarrat maka tetap apa dar atau rumah laka untukmu. Jadi kalau yang memberikan itu mati duluan sebelum yang menerima, maka rumah itu tetap menjadi milik atau untuk si yang menerima, yang dihibahkan. Nah, Faqobila maka menerima siapa ghair,
Wa qabido dan menerima siapa ghair. Artinya saling serah terima di sini. Artinya sah. Akad hibah seperti ini sah. Nah, karena maka ada dalika syai'u apa sesudah itu lil mu'mari bagi orang yang diberi umur au lil murkabi atau orang yang diberi pengawasan. Nah, bilaf di ismil maf'uli dengan lapat isim maf'ul fihima di dalam lapat mu'mar dan murkab. Jadi saling serah terima mereka berdua, artinya sah hibahnya. Nah, maka di sini dijelaskan sesudah itu lil mu'mar lil murkab itu menggunakan isim maf'ul di dalam keduanya. Artinya milik mereka berdua, si mu'mar atau si murkab. Kemudian kalau si mu'mar dan murkab ini telah meninggal, maka hartanya ini, rumahnya ini bagi ahli warisnya. Nah, bagi ahli warisnya murkab dan mu'mar, seperti itu. Kemudian mimba dihi setelah mu'mar dan murkab, artinya setelah mu'mar dan murkab meninggal nggak ada, maka menjadi ahli warisnya mu'mar dan murkab. Wayalgu dan sia-sia, artinya batal asyartu apa syarat al-madkuru yang disebutkan. Jadi syarat di atas itu menjadi sia-sia. Nah, syarat di atas itu menjadi sia-sia, artinya tetap aja harta atau rumah itu menjadi ahli waris si murkab dan si mu'mar. Nah, bukan milik yang menghibahkan lagi. Jadi ini kan lapat hibah, artinya kalau kita akad hibah ini ya jangan ada syarat. Walaupun pakai syarat ini dibolehkan terkhusus bab hibah ini, tidak bab yang lain. Tadi syaratnya dengan akmartuka atau arkobahu iyaha. Jadi akmaro atau arkoba ini sah ketika dipakai lapat untuk akad hibah, ada syaratnya. Syaratnya sah dan akadnya juga sah. Tetapi pada poinnya adalah tetap aja si rumah ini yang diberikan adalah milik yang si mu'mar atau orang yang diberi seumur atau si murkab orang yang diawasi. Begitu mereka tidak ada atau meninggal, maka milik ahli warisnya. Maka dijelaskan di poin pentingnya di kalimat terakhirnya bahwa wayalgu dan sia-sia atau batal syartu al-madkuru, syarat yang disebutkan. Jadi ya syaratnya ya udah batal aja karena memang hibah ya asalnya tidak usah pakai syarat. Nah, jadi batal ketika orang bicara saya berikan rumah ini seumur hidupmu. Nah, itu ya batal jadinya. Atau saya memberikan ini ketika kamu mati, nah itu kan ada syarat. Nah, maka menjadi batal syaratnya. Tetap aja rumah ini menjadi milik si murkab atau si mu'mar, atau jika dia meninggal maka menjadi ahli warisnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.